Ya, kita akan melihat dari Wahyu pasal yang ke-13 dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 ya. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu sangkakala ketujuh ditiupkan di surga, dikatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini merupakan sesuatu yang sangat mengganggu iblis ya, karena kuasa iblis akan dipatahkan. Iblis tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memasuki surga karena dia sudah diusir, dibuang ke dalam dunia, ke atas bumi ini, sehingga dia tidak dapat lagi menghadiri pertemuan-pertemuan yang ada di surga. Ya, bumi hanya merupakan satu-satunya tempat di mana dia boleh beraksi. Itulah sebabnya kita melihat dari pasal yang ke-12, pasal yang ke-13, iblis itu dengan gencarnya untuk menyerang umat Israel. Ya. Mengapa dia begitu gencar untuk menyerang umat Israel? Karena kita tahu bahwa kerajaan, pemerintahan yang dunia ini nantinya akan dipegang oleh Tuhan. Ya, saat ini belum. Dan juga permulaan masa-masa sengsara juga belum. Ya, sampai setelah akhir masa sengsara besar, barulah di situ kita akan melihat bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di dalam dunia ini. Nah, saat itulah Tuhan yang akan memerintah akan dunia ini, ya, pemerintahan dunia ini akan dipegang oleh Tuhan. Jadi iblis pada waktu itu mempunyai waktu yang sangat singkat, sangat pendek untuk menghalangi berdirinya kerajaan Tuhan di atas bumi ini. Itulah sebabnya dia dengan gencarnya ya menghalangi dia, dan tujuannya adalah umat Tuhan dan umat Israel, karena melalui umat Israel lah nanti kerajaan itu akan didirikan. Jadi kita melihat hal itu. Dan kemudian di dalam pasal yang ketiga, seperti yang kita pelajari, ya pasal yang ke-13, itu ada 2 binatang yang akan muncul. Ya, 2 binatang itu merupakan pembantu-pembantunya naga. Nah, kalau kembali kita tahu bahwa naga itu adalah iblis, adalah setan. Kemudian 2 binatang itu adalah orang-orang, ya manusia yang dipakai oleh iblis di dalam dunia ini. Yang satu pemimpin politik, yang satu pemimpin agama. Yang pemimpin politik itu kita kenal sebagai antikristus, ya, yang menentang Tuhan Yesus, karena pemerintah yang dipegang oleh Tuhan Yesus itu akan diusahakan supaya mereka mendapatkan kembali. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk menentang Tuhan Yesus dengan memakai antikristus. Kemudian juga kita melihat nabi palsu, ya, ada binatang yang kedua. Nah, kita juga melihat sukunya, kita percaya bahwa suku yang pertama itu, binatang yang pertama itu datangnya dari laut, ya, biasanya melambangkan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi nabi palsu itu kemungkinan besar adalah salah satu orang Yahudi, ya. Nah, kita minggu lalu juga beberapa minggu ini juga melihat dari pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita melihat beberapa poin yang boleh kita pelajari daripada antikristus itu. Ya, pertama-tama kita melihat munculnya binatang itu di ayat pertama, kemudian kita mengetahui etnisnya adalah bukan orang Yahudi. Kemudian kita juga melihat banyak ayat-ayat itu merupakan penggenapan nubuatan dalam kitab Daniel. Seperti kita ketahui, Daniel itu disuruh Tuhan untuk memeteraikan, ya, akan kitabnya. Jadi kitab Daniel adalah kitab yang tertutup, tetapi kitab Wahyu adalah kitab yang terbuka. Ya, nanti kita juga melihat banyak sekali yang diajarkan di dalam Daniel yang kita mungkin tidak tahu mengapa terjadi begitu, tetapi di kitab Wahyu kita dapat mengertinya.
Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang kedua, setan memperdayakan antikristus itu, ya, memberikan kuasa, memberikan kekuatan. Kemudian kita juga melihat adanya suatu kebangkitan yang palsu, ya, dia sebenarnya hanya sakit parah, tetapi seolah-olah dia telah bangkit sehingga juga dibangunkan patung untuk menyembah dia karena dianggap dia itu bangkit daripada kematian seperti Tuhan Yesus telah bangkit daripada kematian. Ya, jadi antikristus itu di satu sisi adalah menentang Kristus, di lain sisi artinya anti juga menempatkan diri di tempatnya Kristus, ya, jadi meniru Kristus, ya, Kristus tiruan, Kristus palsu, ya. Jadi dia ingin juga menunjukkan dia itu mempunyai ciri-ciri khas yang seperti Tuhan Yesus, gitu. Dan kemudian kita melihat pemujaan terhadap antikristus karena kekuatannya. Pas ayat yang kelima kita juga melihat tentang pidatonya, kata-katanya, ya. Kemudian kita juga melihat waktu yang ditentukan untuk dia, ya, 42 bulan, yaitu 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun daripada masa kesengsaraan 7 tahun yang kedua, ya, setengah masa sengsara yang kedua. Nah, hari ini kita akan melihat tentang penghujatannya, ya, dia menghujat di dalam ayat yang ke-6. Kita akan melihat bagaimana antikristus itu menunjukkan hujatannya, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Jadi kita melihat ada 4 unsur yang dihujat oleh iblis. Ya, yang pertama-tama dia menghujat Allah, yang kedua dia menghujat nama Allah, yang ketiga dia menghujat kemah kediaman Allah, yaitu bait Allah, yang keempat dia menghujat semua yang diam di surga, ya. Nah, kalau kita kembali melihat di dalam ayat yang kelima, di situ juga dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Jadi di sini dia mempunyai mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Maka di dalam ayat yang ke-6, dia mulai menghujat. Nah, istilah hujat di sini adalah ada beberapa penafsir yang mengatakan itu seperti memfitnah, ya, seperti mau menghancurkan nama baiknya Allah, karena dia tahu waktunya sudah tidak panjang dan sebentar lagi Allah akan mendirikan kerajaannya, ya, kerajaan di bumi akan diambil alih pemerintahan di dunia, seperti yang tadi kita lihat di dalam pasal 11 ayat yang ke-15, pemerintahan dunia akan diambil alih oleh Tuhan. Ya, jadi dia sebelum pemerintahan itu diserah terimakan, dia berusaha untuk menghujat Tuhan. Ya, dia berusaha untuk menghujat Tuhan. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dengan sangat jelas dikatakan dia menghujat Allah. Lalu kemudian dia juga dikatakan juga di sini dia menghujat nama Allah dan tempat kediaman Allah dan juga semua orang yang diam di surga. Nah, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 dikatakan, oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Jadi kita melihat di sini dengan sangat jelas pengertian daripada hujat yang ada di dalam Alkitab ini kelihatannya sedikit berbeda dengan apa yang kita seringkali dengar ataupun yang saya katakan seperti fitnahan, ya. Seperti di sini dikatakan orang Israel, nenek moyang mereka menghujat Tuhan, caranya adalah dengan berubah setia kepada Tuhan. Jadi
antikristus, dia itu mungkin cara menghujat Tuhan adalah dia membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, membenci Tuhan, membuat orang yang mengenal Tuhan berubah setia kepada Tuhan atau meninggalkan Tuhan, ya, dengan kata-kata dia, dengan ucapan-ucapan dia. Nah, di dalam Yeskiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka. Mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, ya. Dan menyebabkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Jadi ketidaksetiaan mereka dinyatakan melalui penyembahan kepada di sini dikatakan bukit yang tinggi, pohon dengan cabang-cabangnya yang tinggi, ya. Mereka itu mulai menyembah ciptaan dibandingkan dengan pencipta. Ya, itulah suatu yang Tuhan katakan itu adalah suatu fitnahan, bukan fitnahan, suatu penghujatan, ya, menghujat Tuhan, ya, suatu tindakan yang menghujat Tuhan. Jadi Tuhan merasa sakit hati, ya. Tuhan merasa sebal melihat umat Israel yang hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya. Nah, di sini dikatakan selain dia menghujat Tuhan, dia juga menghujat nama Tuhan, ya. Nama Tuhan itu adalah kudus, ya, dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-23, ya, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku, mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Tuhan mengudus, Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib, dan umat Israel itu menguduskan. Menguduskan artinya memisahkan, ya. Artinya menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi kita melihat di sini dengan sangat jelas bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Nama Tuhan juga mewakili Allah sendiri, ya. Nama Tuhan juga menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang layak disembah oleh manusia. Akan tetapi di sini dengan sangat jelas dikatakan bahwa setan ataupun binatang, yaitu antikristus yang dipakai setan, itu menghujat nama Tuhan, ya, supaya manusia tidak menyembah dia. Nah, seorang penafsir juga mengatakan mengapa dia melakukan hal yang demikian, karena dia tahu bahwa nantinya Tuhan pada waktu mendirikan kerajaan 1000 tahun, itu berarti Tuhan sudah mulai juga disembah, ya, namanya itu begitu diagung-agungkan, ya. Sebelum hal itu terjadi, dia terlebih dahulu, karena waktunya juga tidak panjang, cuma 42 minggu, sehingga dia akan menyerang baik Tuhan sendiri, nama Tuhan, dan kemudian dikatakan kemah Tuhan, ya, kemah Tuhan juga akan diserang katanya, ya. Jadi kita tahu di sini di dalam Tuhan juga berkata, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa, dan kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa yang mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Allah, manakala aku menunjukkan kekudusan kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi Tuhan di sini dia menyatakan tentang kekudusan namanya, ya, kekudusan namanya, karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus, ya. Iblis berusaha untuk menyerang dia. Ini di dalam
Yehezkiel ya, di dalam Yehezkiel. Nah, selanjutnya kita akan melihat juga selain daripada nama Tuhan yang dihujat oleh iblis ya, saudara sekalian. Ya, tadi di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-23 ya. Ini adalah Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-23. Tuhan menguduskan namanya yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa menajiskan itu adalah menghujat nama Tuhan ya. Kemudian kita juga melihat dikatakan yang ketiga adalah Bait Allah ya, kita tahu bahwa Bait Allah itu akan didirikan di surga seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga ya. Jadi di dunia akan ada kita sudah membahas akan hal ini ya, di dunia pernah dibangunkan bait suci Allah oleh Salomo ya, kemudian pada waktu umat Israel kembali daripada pembuangan ya di bawah pimpinan Zerubabel, mereka membangun bait Allah lagi. Kemudian Herodes membangun kembali, memperbaiki, renovasi sebenarnya bait Allah ya. Dan kemudian kita melihat bait Allah yang terakhir akan dibangun di surga ya, pada waktu kita sudah membahas akan hal ini. Jadi di dalam pasal yang ke-15 nanti kita juga akan melihat bahwa bait Allah itu dibuka ya, ke masa kesaksian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 juga dikatakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman Tuhan yang bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi perhatikan ya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan ya, tipe daripada apa yang ada di surga. Jadi Musa membangun bait Allah itu berdasarkan apa yang Tuhan beritahukan. Tuhan mempunyai sebuah tempat ya, kemah di surga. Jadi iblis menyerang pada waktu itu adalah kemah Tuhan yang ada di surga. Dia begitu menyerang kemah yang ada di surga karena dia sudah tidak bisa pergi ke surga lagi ya, dia tidak dapat masuk surga lagi. Seperti yang kita lihat, dia dibuang daripada surga ke dalam dunia ini ya. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 juga dikatakan bahwa bait Allah itu terbuka ya. Di dalam Wahyu ini dikatakan maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat ya. Kita sudah membaca dan membahas akan ayat ini beberapa minggu yang lalu. Jadi kita melihat di sini keindahan di surga ya, kekudusan di surga ya, kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekudusan Tuhan ya. Semua itu digambarkan dengan hal-hal yang begitu megah ya di surga. Jadi kemah bait Allah yang begitu kudus itu mau dinajiskan oleh iblis ya. Iblis berusaha untuk menajiskan akan bait suci ini melalui binatang ya, yaitu antikristus yang dia bina, yang dia utus untuk menghancurkan nama Tuhan, menghancurkan bait Allah yang Tuhan dirikan ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-29 kita melihat dikatakan suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu
kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan di tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, dan lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ini adalah satu cara Tuhan untuk menguduskan bait Allah-Nya, juga menguduskan orang-orang yang melayani di bait Allah. Saya melihat satu orang menjelaskan dengan sangat menarik, ya. Dia mengatakan bagaimana caranya nanti antikristus akan menghujat bait Allah, kemah kediaman Tuhan, ya, yaitu hal-hal yang kudus, ya, segala sesuatu yang ada di dalam bait Allah yang kudus itu dinajiskan. Itu cara untuk menghujat Tuhan, ya. Orang-orang yang melayani Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan oleh Tuhan. Dia ganti dengan orang-orang yang hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, ya, dan cara-cara yang dilakukan itu sesuatu yang najis di mata Tuhan, ya, memberikan persembahan-persembahan yang menjijikkan di mata Tuhan. Nah, mungkin dengan cara demikian maka dia menghujat bait Tuhan, ya, seperti ayat yang selanjutnya dikatakan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, akulah Tuhan Allah mereka. Nah, antikristus nanti dia akan berperan seolah-olah sebagai Tuhan, ya. Nanti kita juga melihat bahwa di pertengahan kedua daripada 7 tahun masa sengsara besar, di situ iblis akan menajiskan bait Allah, ya. Dia akan datang seolah-olah dialah Tuhan yang akan disembah. Nanti kita akan melihat di ayat-ayat selanjutnya, ya. Jadi disitulah kita melihat bahwa iblis dengan cara menajiskan bait Allah, dia menghujat bait Allah, tempat kediaman Tuhan, ya. Nah, juga kita melihat di dalam 2 Tawarik, ya. Di dalam 2 Tawarik, kalau dari ayat yang ke-11 kita mengetahui Raja Sedekia, dia berumur 21 tahun pada waktu itu, sudah menjadi raja selama 11 tahun lamanya. Tetapi Raja Sedekia itu melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, ya. Dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Allah tidak menyenangkan. Dia melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, dia merendahkan nabi Tuhan, dia tidak mau merendahkan diri, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 kita melihat dikatakan di sini juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Jadi di zaman perjanjian lama juga kita sudah melihat bagaimana orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel, mereka menajiskan, ya, nama rumah Tuhan. Rumah yang sudah dikuduskan, dinajiskan. Nah, nanti antikristus mungkin juga akan memakai cara yang sama untuk menajiskan rumah Tuhan. Dikatakan, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Sayang sekali, ya, tidak ada pemulihan. Jadi kita melihat di sini orang Israel, bagaimana mereka menghujat bait Allah dengan menghina firman Tuhan, dengan menghina dan mengolok-olok utusan-utusan Allah, yang mereka mengejek nabi-nabi Allah, yang mereka membawakan korban-korban yang najis di mata Tuhan. Jadi rumah yang Tuhan kuduskan, ya, bait Allah, tempat di mana Allah tetapkan untuk bertemu dengan mereka, itu sudah dinajiskan. Jadi nanti iblis, ya,
akan memakai antikristus, binatang yang pertama itu ya, untuk menajiskan ya, untuk menghujat bait Allah, ya, untuk menghujat bait Allah. Jadi kita melihat di sini ya. Lalu kemudian kita juga melihat di dalam ayat Yeskiel pasal yang kedua, 7 ayat yang ke-22 juga dikatakan, aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Siapakah perampok-perampok yang dimaksudkan di sini? Ya, mungkin saudara masih ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik ya, di dalam Yohanes pasal 10:10 ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan juga iblis sebagai pencuri ya, jadi datang untuk mencuri dan membunuh ya. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Nah, begitu juga sikap mereka terhadap bait Allah. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini ya, di situ Tuhan Yesus melihat orang berjualan ya, berjualan itu berjualan dengan meja tempat mereka berjualan itu dibalikkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sangat marah sekali karena Tuhan Yesus tahu dengan jelas ya bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat di mana kita diberikan kesempatan untuk menghampiri Tuhan melalui doa-doa kita. Ya, itu adalah rumah doa. Tetapi mereka jadikan tempat yang najis ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus, Dia menguduskan ya, apa yang salah diperbaiki, apa yang tidak cocok diperbaiki, supaya orang-orang kembali menghargai kekudusan rumah Tuhan, supaya orang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu di rumah Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan memberikan tempat ibadah itu kepada umat manusia, khususnya umat-umat yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan selamatkan. Akan tetapi sangat disayangkan ya, banyak umat yang menyalahgunakan, dan nanti di akhir zaman itu iblis akan memakai binatang yaitu antikristus itu untuk menajiskan bait Allah itu. Nah, di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 juga dikatakan tentaranya akan muncul ya, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, seperti saya katakan tadi, Daniel itu kitabnya itu termeterai ya. Kalau kita hanya membaca Daniel, tentaranya akan muncul. Tentaranya tiba-tiba ada istilah tentara, itu sesuatu yang mungkin bisa membingungkan ya. Dari mana datangnya tentara yang dimaksudkan dengan tentaranya akan muncul dan mereka akan menajiskan tempat kudus. Tetapi kalau kita membaca Daniel melalui terang daripada Wahyu, ya, karena kita tadi katakan Wahyu adalah kitab yang terbuka. Nah, kita tahu yang dimaksudkan dengan tentara adalah 20.000 laksa, ya, 20.000 laksa itu adalah 2 juta ya pasukan berkuda. Ya, jadi itu adalah tentara-tentara yang dikirim iblis ya untuk menajiskan bait Allah. Jadi tentara-tentara inilah yang nantinya akan muncul dan dikatakan mereka akan menajiskan tempat kudus ya. Benteng itu menghapus korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah yaitu membawa korban sehari-hari itu dihapus sama mereka. Kemudian mereka ganti dengan sesuatu yang sangat menajiskan. Yaitu adalah cara iblis untuk melawan Tuhan, cara iblis untuk menghalangi kedatangan daripada berdirinya kerajaan Tuhan. Ya, itu iblis selalu
berusaha untuk menghalanginya. Ya, kita pada waktu melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 juga di situ dikatakan pada waktu malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu berteriak berkata lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu, maka dilepaskannya malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, itu merupakan salah satu tentara yang kita baca tadi. Kemudian di dalam Yehezkiel pasal yang pertama, pasal ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel yang duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang yang menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau meminta petunjuk daripadaku? Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Jadi kita melihat ini adalah firman Tuhan kepada Yehezkiel bahwa orang-orang Yahudi mereka seolah-olah datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Sepertinya mereka menyembah Tuhan. Tetapi dikatakan hati mereka sedang menjunjung berhala-berhala. Nah itulah saudara sekalian, mungkin hari ini kita juga berhadapan dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya ke gereja, tapi hatinya mungkin masih terarah kepada berhala-berhala. Nah, berhala artinya sesuatu yang ditempatkan di tempat Tuhan. Artinya Tuhan tidak mendapatkan tempat yang sewajarnya di dalam hatinya. Nah itu kita memang kalau kita menyembah Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan, kita tidak tahu hati manusia. Kita hanya bisa lihat apa yang kelihatan. Kita tidak dapat membedakan siapa menyembah dengan sungguh-sungguh, siapa tidak menyembah dengan sungguh-sungguh. Kita pada waktu mendengarkan firman Tuhan, kita juga tidak bisa membedakan siapa yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, siapa yang hanya alas-alasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah itu kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, saudara sekalian. Tuhan tahu karena Tuhan adalah menyelidiki hati. Itulah sebabnya Yehezkiel tidak tahu. Yehezkiel adalah manusia biasa. Dia tidak tahu bagaimana sikap manusia, sikap hati manusia. Dia melihat ada orang datang menyembah, itu disangkanya baik, tetapi Tuhan mengatakan mereka sebenarnya di dalam hati mereka menjunjung berhala-berhala, tidak menjunjung Tuhan. Jadi kita harus hati-hati pada waktu kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan memandang hati kita. Dan juga dikatakan hati kita adalah bait Roh Kudus. Kalau hati kita adalah bait Roh Kudus, tapi hati kita menjunjung berhala-berhala, maka Roh Kudus akan kecewa. Itu adalah mendukakan Roh Kudus, sesuatu yang tidak sewajarnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Maleaki dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Itulah pada waktu zaman itu, orang-orang Israel menghujat nama Tuhan. Nanti mungkin Antikristus juga akan memimpin orang-orangnya menghujat nama Tuhan dengan cara yang sama. Disangka meja Tuhan boleh dihina. Mereka dengan cara apa, saudara sekalian? Dikatakan di sini mereka mencemarkan Tuhan dengan roti
roti yang najis di mata Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, ya. Itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-8 dikatakan, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Ya, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Ya, kalau kita membawakan sesuatu kepada bupati kita, ya, sesuatu kita pasti pilih yang baik-baik, saudara sekalian, ya, pasti pilih yang terbaik, saudara, untuk memberikan kepada bupati, ya. Tetapi kepada Tuhan kadang-kadang kita mungkin tidak memberikan yang terbaik, ya, Tuhan akan sangat kecewa. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa pada waktu itu orang-orang Israel mereka memberikan persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi nantinya antikristus pada waktu dia menghujat bait Allah, dia mungkin juga memakai cara yang sama, ya, menggoda orang untuk membawakan persembahan-persembahan yang mengecewakan Tuhan. Ya, itu adalah suatu penghujatan akan bait Allah, ya, bait yang sudah Tuhan kuduskan tetapi dihujat, ya, dinajiskan dengan membawakan korban-korban persembahan yang sebenarnya tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, menyakitkan hati Tuhan. Tetapi itulah yang ingin iblis lakukan, ya, dan dia akan melakukannya itu melalui apa yang telah dia persiapkan, yaitu binatang itu, ya. Binatang itu adalah antikristus, ya, antikristus yang sangat mengecewakan Tuhan. Baik, kita melihat kembali di dalam ayat yang ke Yeskiel, di dalam Yeskiel pasal yang ke-8 tadi, yang oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Itulah nantinya sikap Tuhan terhadap orang-orang yang menajiskan bait-Nya. Baik, kita melihat lagi di dalam pasal yang ke-13 dan ke-6 tadi, ya, penghujatan yang keempat yang dilakukan adalah semua mereka yang diam di surga. Nah, kita tahu Allah Tritunggal ada di surga, ya. Nah, itu sudah dikatakan dia menghujat Allah. Nama Tuhan, ya, kemah Tuhan ada di surga. Kemudian orang-orang yang diam di surga itu siapa, ya, saudara sekalian, ya. Nah, siapakah mereka yang diam di surga itu, ya. Nah, kita pernah membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dan Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-11, kita melihat siapa-siapa saja yang ada di surga, ya. Yang pertama-tama dikatakan maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta. Jadi kita melihat pertama-tama adalah malaikat-malaikat yang berada di sekeliling takhta, ya. Jadi itulah salah satu penghuni surga, ya. Malaikat iblis sekarang sudah diusir, ya, tidak lagi berada di surga, dia tidak dapat lagi menyerang, ya, dia hanya dapat menggunakan penghujatan, ya, menyerang secara lisan, ya, kelompok ini, ya. Pertama-tama adalah malaikat-malaikat. Kemudian dikatakan ada banyak malaikat. Selain ada malaikat, ada makhluk-makhluk, ya, dan tua-tua itu. Nah, tua-tua itu adalah kita pernah membahas bahwa itu adalah ke-24 tua-tua, ya. Nah, kalau kita melihat ciri khas daripada tua-tua itu adalah sama dengan ciri khas yang ada di dalam ke-7 gereja yang menerima surat daripada Tuhan, ya. Kita sudah membahas akan hal ini, kita mengambil kesimpulan bahwa ke-24 tua-tua itu mewakili gereja yang sudah
diangkat ke surga. Ya, jadi iblis mau menyerang gereja tetapi tidak dapat karena gereja sudah tidak ada di dalam bumi, sehingga dia hanya dapat menyerang orang-orang yang di bumi, tetapi dia membenci gereja. Ya, akhirnya dia hanya bisa menghujat. Ya, dia hanya bisa menghujat. Jadi kita melihat di sini jumlahnya sangat besar ya. Jadi itulah ya, ada gereja, ada malaikat-malaikat Tuhan ya yang berada di surga, ya mereka itu menjadi sasaran ya, menjadi serangan daripada iblis ya. Jadi mereka tidak dapat menyerang secara langsung, mereka hanya dapat menggunakan mulut mereka yang penuh kesombongan dan hujat ya. Mereka hanya dapat menghujat akan kelompok-kelompok yang gereja, malaikat yang berada di surga ya. Jadi itulah keadaan keadaan iblis pada waktu itu. Dia sangat membenci Tuhan, sangat membenci umat Tuhan. Dia berusaha untuk menghalangi Tuhan mendirikan kerajaannya. Dia berusaha untuk menghabiskan, ya, menelan perempuan, yaitu orang Israel, supaya tidak ada bangsa yang dapat meneruskan atau dipakai Tuhan untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi Tuhan memelihara. Ya, sehingga iblis itu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dapat dia lakukan sekarang adalah menghujat. Ya, yang dapat dia lakukan adalah menghujat. Dan kita teruskan dari hujatan daripada iblis, kita melihat bagaimana dia melalui binatang itu menganiaya orang-orang kudus. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Nah, satu kalimat yang sangat menarik di sini, yaitu ia diperkenankan. Ya, binatang itu, iblis, utusan iblis, yaitu antikristus, itu diperkenankan. Siapa yang memperkenankan dia, ya saudara sekalian? Siapa yang memperkenankan dia? Kita tahu di sini, walaupun binatang itu, yaitu antikristus, dapat berperang melawan orang kudus, tetapi kuasa tertinggi, kedaulatan tertinggi itu tetap di tangan Tuhan ya. Dan Tuhan hanya memperkenankan dia untuk satu masa saja, untuk menyerang ya, untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkannya. Nah, apakah ini, pertama-tama kita bertanya, siapakah yang dimaksudkan dengan orang kudus di sini? Kalau saudara membaca buku-buku penafsiran, membaca buku-buku teologi ya, saudara akan menemukan banyak sekali tafsiran yang berbeda-beda ya. Nah, boleh digolongkan ya, disimpulkan dengan dua golongan. Yang pertama, mereka percaya itu adalah gereja. Orang-orang kudus yang dimaksudkan di sini adalah gereja. Yang kedua, percaya orang-orang kudus itu bukan gereja. Ya, karena kita percaya bahwa pada waktu itu gereja sudah diangkat, ya, gereja sudah diangkat. Sedangkan kalau sudah diangkat, gereja tidak ada di dalam dunia ini lagi. Dan kita sudah pelajari di dalam pasal-pasal sebelumnya, di situ ada 144.000 ya, dari ke-12 suku Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan, lalu diutus oleh Tuhan ya, untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Jadi waktu itu mereka, karena kesaksian, karena penginjilan daripada ke-144.000 orang Yahudi yang diutus oleh Tuhan itu, mereka bertobat dan percaya menerima Tuhan Yesus, sehingga mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang kudus ya. Jadi di sini kita melihat Yohanes dia tidak memakai istilah gereja, dia memakai istilah orang-orang kudus ya. Padahal kalau kita membaca di dalam surat yang Yohanes
kirimkan kepada 7 gereja, ya dia berulang kali menyebut gereja, ya, nama gereja, gereja terus yang disebut ya. Tetapi tiba-tiba di sini berubah menjadi orang kudus, ya. Tidak ada istilah eklesia lagi, tidak ada istilah orang yang dipanggil keluar. Kita tahu yang dimaksudkan dengan gereja adalah orang yang dipanggil keluar. Tetapi di sini memakai istilah orang-orang kudus, ya. Karena apa? Karena gereja sudah berada di surga, karena gereja sudah diangkat, ya. Jadi kita melihat ini adalah orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, sehingga waktu pengangkatan mereka tidak ikut terangkat, ya. Tetapi setelah ke 144 orang Yahudi yang diutus Tuhan untuk menginjili dan kemudian memenangkan orang-orang ini, lalu mereka kembali percaya kepada Tuhan. Nah, mereka inilah yang disebut dengan orang-orang kudus, ya. Nah, itu satu hal yang menarik, itu saya baca dari beberapa penafsir, mereka menyimpulkan sebelum masa-masa gereja, sebelum Tuhan Yesus mendirikan gereja, ya, orang-orang yang umat Tuhan itu disebut sebagai orang kudus, ya. Kemudian kita melihat adanya jemaat Tuhan, ya, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang dipanggil. Kemudian setelah gereja terangkat, ya, Alkitab tidak lagi menyebut, dalam Wahyu tidak lagi menyebut sebagai gereja, ya. Orang-orang kudus itu disebutkan lagi, ya, orang-orang kudus disebutkan lagi. Misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ketiga dikatakan, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Ya, karena gereja waktu itu belum ada, jadi memakai istilah orang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi mereka adalah umat Tuhan, mereka adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan. Tetapi mereka tidak disebut gereja karena waktu itu gereja belum didirikan. Yang mereka hanya disebut sebagai orang Tuhan yang kudus, ya. Lalu kita juga melihat di dalam 1 Samuel dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Nah, orang yang dikasihinya itu bisa juga diterjemahkan di dalam versi yang lain, yang dikuduskannya, ya, orang-orang kudusnya, ya. Jadi orang-orang kudusnya dilindunginya, gitu. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa, ya. Kita melihat juga di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, ya, orang-orang kudus, ya, maksudnya yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia banyak diterjemahkan sebagai yang kukasihi, ya. Ya, di dalam bahasa lain banyak diterjemahkan sebagai orang kudus, ya, santo, ya. Dalam Mazmur pasal ke-149 ayat yang pertama dikatakan, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Ya. Jadi orang-orang saleh adalah orang-orang yang kudus, ya, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-7 kita juga melihat di sini, ya, orang-orang kudus itu dikalahkan, ya, dikatakan di sini, dan ia diperkenankan, dan binatang itu, ya, antikristus itu diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Nah, ini memang sudah dinubuatkan di dalam Daniel, ya, Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sebenarnya sudah dinubuatkan. Nah, kadang-kadang kita melihat Tuhan mengizinkan, ya, kejahatan itu seolah-olah mengalahkan, ya, mengalahkan orang-orang kudus Tuhan, umat pilihan Tuhan. Nah, hari ini di dalam kehidupan kita, kadang-kadang seolah-olah kita juga dikalahkan oleh si jahat itu, ya. Nah, mungkin kadang-kadang kita berteriak, ya, mengapa semuanya itu bisa terjadi? Nah, Tuhan mengizinkan mungkin untuk melatih kita, ya. Kita pernah membahas Yakobus, kita melihat kesengsaraan bisa membawakan banyak keuntungan-keuntungan rohani di dalam pertumbuhan kerohanian kita, ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan mengizinkan dengan maksud yang sangat indah untuk menempa kita, ya, untuk
proses penempaan kita supaya kita menjadi lebih dewasa, lebih bertumbuh, ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-7 juga dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa. Nah, kembali di sini menggunakan istilah diperkenankan, kemudian diberikan kuasa, ya, atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Perhatikan keempat istilah ini, sebenarnya keempat istilah ini merupakan sesuatu yang mencakup seluruh muka bumi, ya, segala suku, segala umat, segala bahasa, segala bangsa, ya, itu sebenarnya empat istilah yang mencakup seluruh bumi, ya, seluruh bumi. Kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 yang pernah kita bahas, di situ juga menggunakan istilah segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan segala bahasa, ya. Nah, itu Yohanes sering menggunakan istilah yang sama juga di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-15, ya, bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa, ya. Itu adalah suatu pernyataan penjelasan tentang seluruh dunia. Nah, banyak penafsir mengatakan penggunaan istilah yang demikian itu sebenarnya menekankan tentang satu pemerintahan di seluruh dunia, ya, satu pemerintahan di seluruh dunia. Di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 juga mengatakan, maka demikianlah katanya, binatang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi. Perhatikan, menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Jadi seluruh bumi yang dimaksudkan adalah setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, ya. Seluruh bumi itu adalah paralel, ya, untuk menunjukkan tentang pemerintahan yang akan dikuasainya, ya, pemerintah yang akan dikuasainya. Saya membaca satu artikel, dia katakan Jean Monnet, ya, mungkin saudara pernah mendengar nama ini. Dia merupakan pendiri dari apa yang disebut Uni Eropa, ya. Jadi pasar uang bersama, pasar Eropa bersama, negara super di Eropa. Ya, dia ingin menggabungkan Eropa sebagai permulaan langkahnya, ya, untuk untuk menuju kepada dunia yang memiliki satu pemerintahan, ya. Nah, apalagi hari ini kita melihat tentang uang yang kripto itu, ya, saudara sekalian, itu juga sesuatu yang sangat aneh, ya, sesuatu yang tidak mempunyai hakikat yang sesungguhnya, tetapi dijual beli dengan harga yang begitu tinggi, ya. Apakah nantinya itu akan dipakai sebagai mata uang untuk seluruh dunia, kita tidak tahu, tetapi kelihatannya mengarah ke situ, ya. Nah, tadi saya katakan Jean Monnet itu di dalam catatannya sebelum dia meninggal, ya, dia menulis demikian, negara-negara berdaulat di masa lalu tidak dapat lagi menyelesaikan masalah masa kini. Mereka tidak dapat memastikan kemajuan mereka sendiri atau mengendalikan masa depan mereka sendiri. Jadi artinya mereka membutuhkan sistem lain, mereka membutuhkan pemimpin yang lain, pemimpin yang kaliber dunia, ya. Satu pemimpin untuk seluruh dunia, karena masalah sekarang sudah masalah dunia, bukan masalah satu negara, bukan masalah dua negara, ya. Kita sering mendengar istilah globalisasi, saudara sekalian, ya. Jadi kita melihat adanya suatu penggabungan pemerintahan, ya, nantinya akan katakan pemerintah secara individual tidak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka, karena masalah mereka itu melampaui, ya, kemungkinan satu negara
untuk menyelesaikan. Itu perlu gabungan semua negara untuk menyelesaikan. Nah, karena perlunya gabungan semua negara, juga perlunya pemimpin satu yang akan menyelesaikannya. Itu adalah kita melihat ada tendensi ya mengarah ke situ. Nah, juga mereka selalu berbicara tentang perubahan iklim ya, yang dimaksudkan itu bukan cuaca yang berubah, tetapi mereka membicarakan dengan sesuatu yang lebih besar ya, tentang masalah-masalah yang terjadi ya, tentang bencana-bencana yang terjadi ya, itu iklim. Kadang-kadang kita melihat mereka menggunakan istilah global warming, tetapi sekarang lebih menggunakan istilah perubahan iklim ya. Itu adalah cara-cara mereka yang kelihatannya mulai mengarahkan, mempersiapkan ya psikologi manusia ya untuk menerima datangnya satu raja yang akan memerintah seluruh dunia ya. Itu adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi dengan sangat cepat ya. Kita sebagai umat Tuhan ya, kita juga percaya bahwa satu hari nanti kita akan diangkat ya. Kita tidak tahu kapan ya, karena sebelum semuanya itu terjadi kita sudah diangkat ke surga ya. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-41 dikatakan juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon ya. Jadi Tuhan dia akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, tidak peduli mereka dari suku mana, bangsa mana, asal mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan dilindungi oleh Tuhan. Baik dari penyerangannya, dari kejahatan yang dilakukannya, kita melihat sekarang ayat yang ke-8 dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi dikatakan dari sejak dunia dijadikan. Ya, jadi kita percaya bahwa orang-orang perjanjian lama yang disebut sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, mereka namanya juga ada di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi sejak dunia dijadikan, kitab kehidupan itu sudah mencatat nama-nama orang. Ya, nama-nama orang. Tetapi saudara sekalian ya, jadi ada sebagian yang tidak ada di dalam kitab kehidupan. Siapa yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan? Yaitu mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, mereka yang tidak mau menerima Tuhan Yesus. Ya. Jadi dari sini kita melihat dikatakan di sini, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Nah, tentunya semua orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yaitu semua orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi antikristus nantinya ingin disembah ya, dia akan mendirikan kerajaannya, dia mengharapkan supaya dia disembah ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dari sini kita melihat dikatakan bahwa ya baik antikristus, dia itu meninggikan diri di atas segala yang disebut ya, dia menyombongkan diri dan dia ingin disembah sebagai Allah ya. Itulah antikristus ya. Jadi kita melihat di sini dia bukan hanya mempunyai mulut yang sombong, dia bukan hanya mempunyai mulut yang menghujat, dia bukan hanya berusaha untuk mengalahkan orang-orang kudus, tetapi dia juga ya datang ke dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah, dan dia ingin menjadi Allah ya, supaya orang menyembah dia ya, supaya orang menyembah dia. Dan di dalam
Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, di situ juga dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi dari sini kita melihat mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, orang-orang yang tidak percaya. Mereka lah orang-orang yang nantinya akan menyembah kepada antikristus di dalam bait Allah sesuai dengan 2 Tesalonika tadi, ya. Mereka akan menghujat bait Allah, mereka akan menajiskan bait Allah, mereka akan meniru Allah supaya disembah, ya. Itu adalah tujuan iblis memanggil dan menobatkan antikristus dan juga menobatkan nabi palsu, ya, yang akan kita bahas di dalam Wahyu pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Kita nantinya akan melihat binatang yang kedua, yaitu nabi palsu, yang nantinya akan menyerang, ya, yang nantinya akan dipakai oleh iblis untuk menyerang gereja, untuk menyerang umat Tuhan. Lalu mereka yang tidak mau menyembah, ya saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi kita melihat mereka yang tidak mau menyembah kepada nabi palsu atau kepada antikristus atau kepada naga itu, yaitu iblis, saudara sekalian, mereka sudah ditentukan untuk ditawan, ditentukan untuk dibunuh, ya. Tetapi saudara sekalian, ditawan, dibunuh, ya, khususnya yang dibunuh, mereka akan ke tempat yang lebih indah, yang lebih mulia, ya. Yang ditawan, ya, disiksa, ya saudara sekalian, yang kalau kita disiksa dikatakan yang penting adalah ketabahan, ya, ketabahan. Nah, di sini satu hal yang saya ingin sharing dengan saudara sekalian, dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarnya, ya, hendaklah dia mendengar. Nah, bukankah ini satu kalimat yang sangat familiar bagi kita, ya, khususnya pada waktu Tuhan Yesus menuliskan surat kepada ketujuh jemaat, ya, setiap akhir daripada surat itu dia menuliskan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Cuma ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan. Saya mencoba untuk menunjukkan, ya. Jadi sebelum gereja didirikan, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Waktu itu belum ada gereja yang didirikan, ya. Nah, pada waktu Wahyu dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, yaitu gereja, eklesia, ya. Jadi di sini dikatakan kepada gereja. Tetapi di dalam Wahyu 13 tadi, ya, ayat yang ke-9, tidak ada gereja, ya. Di sini tidak ada istilah gereja, di sini juga tidak ada istilah gereja, ya. Karena apa? Karena di sini gereja belum didirikan, ya. Di sini gereja sudah diangkat, ya. Jadi yang dikatakan itu bukan kepada gereja, ya, tetapi dikatakan kepada orang-orang kudus. Yang saya jelaskan tadi adalah mereka yang setelah gereja diangkat, Tuhan mengutus 144.000 penginjil-penginjil orang Yahudi yang sudah kita bahas di pasal-pasal sebelumnya, ya. Mereka mendengar akan kesaksian dan penginjilan daripada ke-144 penginjil itu, kemudian mereka bertobat, ya. Jadi mereka itu tidak disebut sebagai gereja atau jemaat-jemaat Tuhan, bukan eklesia, ya. Jadi mereka mungkin bukan dipanggil, ya, tetapi mereka karena mendengar firman Tuhan kemudian bertobat. Kan tidak tahu, ya, ini hanya pemikiran saya, ya. Tetapi yang jelas di sini sebelum masa gereja tidak disebutkan istilah gereja di sini, ya, jemaat Tuhan di sini. Sesudah gereja diangkat
pada waktu Wahyu ini juga tidak dikatakan. Nanti sampai pada pasal yang ke-20 baru kemudian istilah jemaat atau istilah eklesia ya di dalam bahasa Yunaninya disebutkan kembali ya. Jadi itu adalah satu cara ya. Nah, kembali kita sebagai kesimpulan kita ya, sebagai kesimpulan kita. Kalau Tuhan izinkan antikristus menyerang orang-orang kudus ya, bukan kita ya, karena kita sudah berada di surga, orang-orang kudus ya. Pada waktu itu kalau mereka tidak mau menyembah antikristus, mereka akan ditawan, mereka akan dibunuh ya. Yang dapat kita lakukan hanyalah tabah dan beriman ya, beriman teguh kepada Tuhan. Jangan menyerah. Nah, itu juga kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita hari ini ya. Iblis juga selalu ingin memakai segala cara untuk menyerang kita, untuk menghancurkan kita. Tetapi kita jangan menyerah ya. Kalau memang Tuhan izinkan ya kita sebagai orang Kristen membayar harga ya, kadang-kadang harganya besar saudara sekalian. Kadang-kadang harganya mungkin kita akan ditinggalkan teman kita. Mungkin tidak sedikit orang-orang yang setelah dari bukan agama Kristen menjadi agama Kristen, akhirnya keluarganya juga mengucilkan dia, ya, juga bisa terjadi. Ya, banyak juga orang-orang yang berada di negara-negara anti Kristen, mereka menderita, ya, disiksa dan sebagainya. Tidak sedikit, ya, juga tidak sedikit misionari-misionari yang mati syahir untuk Tuhan. Ya, kita tahu banyak pengorbanan. Jadi Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu karena itu lalu kita mulai mencurigai Tuhan. Akhirnya iblis justru bertepuk tangan. Ya. Nah, yang paling penting di sini ialah ketabahan dan iman. Ya, orang-orang kudus umat Tuhan. Ya, kita harus tabah di dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Kita tidak tahu bagaimana rencana iblis, bagaimana usaha iblis, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan kita setia, Tuhan kita baik, Tuhan kita mengerti, Tuhan kita memelihara kita, Tuhan kita mempunyai rencana di dalam hidup kita. Tuhan kita adalah pemenang. Ya, kita tetap tabah dan setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Itu yang paling penting. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini ya.